أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأجدادنا وجداتنا ولإخواننا وأخواتنا ولمعلمينا ولمعلمي معلمينا، لا سيما لمن أسسوا معهد العلم، ولمن أحب وأحسن إلينا، ولأصحاب الحقوق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير، يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة، فإن تيسير العسير لديك يسير يا ميسر كل عسير. واغفر بنا فيما جرت المقادير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، والحمد لله رب العالمين. Baik, kita akan mempelajari ayat yang ke-6 dari surat Al-An'am. Tadi sudah kita baca. Ini kelanjutan dari 5 ayat pertama yang sudah kita pelajari pada pekan lalu. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Alam yarau, apa tidakkah mereka melihat? Siapa maksudnya? Orang-orang kafir Makkah itu. Apa tidakkah mereka, orang-orang kafir Makkah itu melihat? Fi asfarihim ila Syam, pada perjalanan jauh mereka, pada perjalanan jauh mereka ila Syam, ke Syam. Sekarang Syam itu negara-negara yang mendiami wilayah Syam itu Palestina, kemudian Yordania, Syria. Itu negara-negara yang ada di wilayah Syam. Wa ghairiha, dan yang lainnya, yang lain dari Syam, itu Yaman, itu tempat yang biasa didatangi oleh orang-orang Arab untuk mereka melakukan perdagangan ke Syam, kemudian ke Yaman. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Kam, betapa banyak. Khabariyatun, kam di sini termasuk kam khabariyah, bukan kam istifhamiyah. Jadi kam khabariyah itu bermakna katsiran. Kam di sini maknanya katsir, banyak sekali. Betapa banyak, banyak sekali. Ahlakna min qablihim, telah kami binasakan sebelum mereka. Min qarnin, dari ummatin minal umamil madiyah, satu umat dari umat-umat yang terdahulu. Banyak sekali umat-umat terdahulu yang telah kami binasakan. Makkannahum, kami berikan mereka kedudukan, posisi atau tempat. Makkannahum, kami berikan mereka tempat.
a'tainahum makanan, itu arti dari makannahum, kami telah berikan kepada mereka tempat, fil ardi, di muka bumi, bil quwwati, dengan kekuatan. Yang mereka mendapatkan posisi, mendapatkan tempat itu dengan sebab kekuatan yang kami berikan. Wasaati, dan keluasan rezeki, keluasan harta, kekayaan. Malam numakkin, sesuatu yang tidak kami berikan. Nukti, malam numakkin artinya malam nukti, sesuatu yang tidak kami berikan, lakum, bagi kalian, fihi, padanya, pada kalimat lakum itu iltifatun anil ghaibah, ada perpalingan dari dhamir ghaib, dari dhamir ghaib kepada dhamir mukhatab. Mana dhamir ghaib yang dimaksud itu? Alam yarau, dhamir yang ada pada kalimat alam yarau. Jadi waw yang ada pada kalimat alam yarau itu menunjukkan dhamir ghaib, artinya orang ketiga. Di dhamir itu ada dhamir mutakallim, itu orang pertama. Ada dhamir mukhatab, itu orang kedua. Ada dhamir ghaib. Dhamir yang ada pada kalimat yarau itu dhamirnya ghaib. Apa tidakkah mereka, orang-orang kafir Mekah itu, melihat? Kemudian di kalimat numakkil lakum, katanya lakum, kum, itu dhamir apa namanya? Kum yang ada pada kalimat lakum, itu dhamir apa namanya? Mukhatab atau ghaib? Dhamir mukhatab. Jadi ada perpindahan atau perpalingan dari dhamir ghaib yang ada pada kalimat alam yarau, apa tidakkah mereka melihat, kepada dhamir ghaib yang ada pada lakum, bagi kalian. Di awal Allah mengatakan mereka, kemudian di sini Allah mengatakan kalian. Itu namanya iltifatun anil ghaibati ilal mukhatab atau ilal khitab. Anil ghaibati ilal khitab, sesuatu yang tidak kami berikan kepada kalian. Wa arsalnas samaa, dan kami telah mengirim langit. Apa maksudnya mengirim langit? Al-matara, apa? Hujan. Kami telah mengirim hujan, artinya menurunkan hujan. Alaihim, atas mereka, midraran, dengan cara berturut-turut, ay mutatabi'an, berturut-turut, tidak putus-putus. Wa ja'alnal anhara, dan kami telah menjadikan sungai-sungai, tajri min tahtihim, mengalir dari bawah mereka, ay tahti masakinihim, dari bawah tempat-tempat tinggal mereka. Itu kan gambarannya seperti gambaran surga itu. Kan surga itu digambarkan oleh Allah, tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Itu menunjukkan keindahan. Maka orang-orang di masa lalu itu, tempat-tempat tinggal mereka juga dialiri dengan sungai-sungai. Fa'ahlaknahum, maka kami binasakan mereka. Kami binasakan umat-umat terdahulu itu. Bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka.
dengan sebab dosa-dosa mereka. Apa dosa mereka itu? Bitakdzibihimul anbiya'a. Benar enggak bacanya itu? Al-anbiya'a. Bitakdzibihimul anbiya'a. A-I-U. I jadi apa? Bitakdzibihimul anbiya'a. A-I-U. Apa? I jadi apa? Harus berani mempertanggungjawabkan itu. Kalau kamu baca Anbiya'i, tanggung jawab. Kenapa I? Kalau dibaca A, ya kenapa A? Kalau dibaca U, kenapa U? Mana yang benar? Bitakdzibihimul anbiya, A, I atau U? Jadi apa kalau I? Jadi apa? Nah, ini namanya masdar. Masdar yang beramal seperti amalan fi'il, karena dia sudah didhofahkan gitu. Takdzib itu masdar itu. Masdar yang beramalan seperti amalan fi'il. Dia mudhaf kepada hum. Hum itu mudhaf ilaih. Dia statusnya bisa dijadikan sebagai fa'il. Maka al-anbiya itu jadi maf'ul dari takdzib. Takdzib itu masdar yang beramalan seperti amalan fi'il. Tarfa'ul fa'il wa tansibul maf'ul, yang yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul. Jadi al-anbiya'a bacanya bitakdzibihimul anbiya'a. Jadi maf'ul dari takdzib. Takdzib itu masdar. Bitakdzibihimul anbiya'a, dengan sebab pendustaan mereka terhadap para nabi. Artinya pendustaan artinya tidak percaya dengan sebab ketidakpercayaan mereka kepada para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ansha'na min ba'dihim, dan kami ciptakan sesudah mereka qarnan akharin, umat yang lain. Setelah kami binasakan umat-umat dulu dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan, di antara dosa itu adalah mereka tidak percaya kepada para nabi itu, kami ciptakan umat yang lain. Walau nazzalna 'alaika kitaban, dan kalau kami telah turunkan atasmu satu kitab, maktuban, yang tertulis. Kalau kami telah menurunkan kepadamu satu kitab yang tertulis fi qirtasin, di dalam satu kertas. Di qirtas itu bahasa Arab itu. Jadi bahasa Indonesia jadi apa? Kertas. Di qirtas. Raqin, yaitu pada lembaran. Raqin, pada lembaran. Kamaktarahuhu, sebagaimana mereka memintanya. Sebagaimana mereka memintanya. Falamasuhu biaidihim, lalu mereka menyentuh kitab itu biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Ablagu, penggunaan kalimat lamasuhu biaidihim itu ablagu, itu lebih balik, lebih efektif. Lebih efektif penggunaan lamasuhu biaidihim itu min ayanuhu, dari menggunakan kalimat ayanuhu. Ayanuhu artinya mereka melihatnya dengan mata kepala.
Di kalimat lamasuhu biaidihim itu lebih balik artinya lebih efektif. Kata lamasuhu biaidihim itu dibandingkan dengan kalau menggunakan kalimat ayanuhu. Ayanuhu artinya apa? Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kenapa kalimat lamasuhu biaidihim itu lebih efektif? Li'annahu anfa lisyakki. Karena bahwasanya ia menyentuh dengan tangan itu anfa lisyakki, lebih meniadakan keraguan-raguan. Jadi menyentuh dengan tangan itu lebih efektif kalimatnya dibandingkan dengan melihat dengan mata kepala. Karena dengan bisa menyentuh itu kan sekaligus bisa melihat. Dia menyentuh ya sekaligus melihat. Daripada melihat tidak menyentuh, kan kurang itu. Ada kemungkinan untuk orang itu ragu-ragu dengan apa yang dia lihat. Tapi kalau menyentuh, tidak ada keraguan. Amfa li syakki, menyentuh dengan tangan itu lebih meniadakan keraguan. Laqala alladziina kafaru, niscaya akan berkata orang-orang kafir, tiadalah ma, ini arti dari tiadalah. Di innya itu maknanya ma nafiyah. Tiadalah hadza ini illa sihrun mubin, kecuali sihir yang nyata. Di orang-orang kafir itu meminta, dan diantara yang diminta oleh orang-orang kafir Mekah itu kepada Rasulullah SAW adalah agar beliau mendatangkan kitab yang bisa mereka baca. Tapi begitu Allah menurunkan kitab dalam bentuk lembaran-lembaran, di dalam lembaran-lembaran yang tidak hanya bisa mereka saksikan dengan mata kepala, tapi juga bisa mereka sentuh, tetap saja orang kafir itu tidak akan percaya. Justru mereka akan mengatakan in hadza illa sihrun mubin, tiadalah ini Muhammad yang kamu bawa ini illa sihrun mubin, kecuali sihir yang nyata. Ta'annutan, karena kesombongan, wa inadan, dan pengingkaran. Karena mereka sombong dan ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berupa ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran itu sebagai kitab sihir yang nyata-nyata. Wa qalu, dan mereka berkata, laula ay halla, apa tidakkah unzila alaihi, diturunkan atasnya, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malakun, seorang malaikat, yusaddiquhu, yang membenarkannya. Yang membenarkannya artinya yang mempercayainya. Walau anzalna malakan, dan kalau kami menurunkan seorang malaikat, kamat tarahu, sebagaimana yang mereka usulkan, sebagaimana yang mereka minta, falam yu'minu, lalu mereka tidak beriman. Dan mereka minta seandainya diturunkan kepada Muhammad itu seorang malaikat yang membenarkan apa yang dia sampaikan. Allah mengatakan kalau kami turunkan seorang malaikat seperti permintaan mereka tidak akan beriman. Lalu mereka tidak akan beriman. Laqadiyal amru, niscaya akan diputuskan satu perintah.
akan ditetapkan satu perintah, bihalakihim, dengan kebinasaan mereka. Artinya Allah akan memerintahkan supaya mereka dibinasakan. Tsumma la yunzarun, kemudian mereka tidak akan diberikan tangguhan. Kemudian mereka tidak akan diberikan tangguhan, pengunduran atau penundaan waktu. Yumhalun, tidak akan diberikan penangguhan waktu, litaubatin, untuk mereka bertobat, au ma'dziratin, atau untuk menyampaikan alasan. Ka'adatillahi, seperti kebiasaan Allah, fi man qablahum, pada orang-orang sebelum mereka, pada umat-umat sebelum mereka, min ihlakihim, berupa pembinasaan mereka, berupa penghancuran mereka, inda wujudi muqtarahihim, ketika terwujudnya permintaan mereka, idza lam yu'minu, apabila mereka tidak beriman. Walau ja'alnahu, dan kalau kami menjadikannya, ay al-munzala ilaihim, arti dari hu di situ adalah al-munzala ilaihim. Kalau kami menjadikan sesuatu yang diturunkan kepada mereka itu malakan, seorang malaikat, kalau kami jadikan yang diturunkan kepada mereka itu malaikat, la ja'alnahu, niscaya kami akan menjadikannya, ay al-malaka, nya itu maksudnya malaikat, niscaya kami akan menjadikan malaikat itu rajulan, seorang laki-laki, ay ala suratihi, maksud dari rajulan itu adalah ala suratihi, atas rupa seorang laki-laki. Ya, kalaupun kami akan menurunkan seorang malaikat seperti yang mereka minta itu, niscaya kami akan menjadikan malaikat itu seorang laki-laki, seperti seorang laki-laki, manusia laki-laki maksudnya. Kenapa? Liyatamakkanu min ru'yatihi, agar mereka bisa melihatnya. Karena kalau malaikat itu diturunkan oleh Allah dalam bentuk aslinya, niscaya manusia tidak akan bisa melihatnya. Maka supaya manusia bisa melihatnya, atau orang-orang kafir itu bisa melihat malaikat yang diturunkan oleh Allah itu, Allah akan menjadikannya, merubah wujudnya menjadi seorang laki-laki, supaya mereka orang-orang kafir itu bisa melihat malaikat itu, tapi dalam wujud manusia. La quwwata lil bashari, karena tidak ada kekuatan bagi manusia, ala ru'yatil malak, atas melihat malaikat. Enggak mampu itu, tidak kuat pandangan manusia itu bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Karena kan terbuat dari cahaya, tercipta dari cahaya malaikat itu. Jangankan cahaya malaikat, ini sinar lampu saja itu terang sedikit saja, manusia mata kita tidak akan kuat melihatnya. Walau anzalnahu, dan kalau kami telah menurunkan malaikat itu, wa ja'alnahu rajula, dan kami menjadikannya seorang laki-laki. Artinya kami menjadikan wujudnya menjadi wujud manusia laki-laki. Lalabasna, niscaya kami akan menyerupakan, syabbahna, kami akan menyerupakan alaihim, atas mereka, atas orang-orang kafir itu, ma yalbisun,
apa yang mereka serupakan ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Bi ayyaqulu ma hadza illa basyarun mithlukum, dengan bahwa mereka mengatakan ma hadza illa basyarun mithlukum, tiadalah ini kecuali seorang manusia seperti kalian. Artinya tetap saja orang kafir itu tidak akan percaya. Kenapa? Karena malaikat yang mereka minta untuk diturunkan oleh Allah sudah dirubah wujudnya menjadi jadi apa? Manusia laki-laki. Jadi mala itu manusia laki-laki. Sebab kalau tidak dirubah wujudnya menjadi manusia laki-laki, manusia ini tidak akan bisa melihat, tidak akan kuat melihat malaikat. Ini 4 ayat yang kita pelajari. Pertama tadi Allah mengatakan, apakah orang-orang kafir Mekah itu tidak pernah melihat ketika mereka melakukan perjalanan jauh, baik untuk berdagang ataupun untuk perjalanan jauh yang lain. Di sepanjang perjalanan mereka ke Syam, di sepanjang perjalanan mereka ke Yaman, Allah di masa-masa lalu itu mengutus banyak rasul, mengutus banyak nabi yang mendakwahkan ajaran Allah kepada orang-orang yang ada di Syam dan yang ada di sekitarnya, orang-orang yang ada di Yaman dan juga yang ada di sekitarnya. Dan apa yang terjadi pada orang-orang itu, terutama kepada orang-orang yang kafir, umat-umat yang kafir dari umat-umat terdahulu itu, Allah binasakan. Padahal umat terdahulu itu kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir Mekah, secara fisik sangat luar biasa itu. Umat-umat seperti kaum Ad. Kaum Ad itu umatnya siapa itu? Umatnya siapa? Kaum Ad. Kemudian kaum Tsamud. Kan itu sering banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kaum Ad, kaum Tsamud. Siapa itu kaum Ad? Umatnya Nabi siapa? Umatnya Nabi Hud. Allah memberitahu, wa ila 'adin akhahum Huda, dan kami mengutus kepada kaum Ad saudara mereka. Siapa? Nabi Hud. Kemudian kaum Tsamud, kaumnya umatnya Nabi siapa itu? Kaum Tsamud, umatnya Nabi Saleh. Wa ila Tsamud akhahum Salihah. Ini kaum Ad ini fisiknya itu seperti raksasa besar, bahkan lebih besar, lebih tinggi daripada postur tubuh Nabi Adam. Diriwayatkan kalau Nabi Adam itu hanya 60 hasta. 60 hasta itu kalau 1 hasta sama dengan setengah meter. 1 hasta itu sama dengan setengah meter. Maka 60 hasta sama dengan berapa meter? Berapa meter 60 hasta itu? Berapa? 30 meter. Setinggi apa itu? 30 meter. Sudah beda. Tapi kaum Ad ini lebih tinggi. Dalam sebuah riwayat dijelaskan ada di antara mereka yang tingginya itu sampai 90 hasta. Kalau 90 hasta berarti berapa meter? Berapa? 45
meter, lebih tinggi lagi itu, 15 meter lebih tinggi dari Nabi Adam. Bukan hanya tinggi tapi besar. Bukan hanya tinggi besar tapi kuat juga. Coba. Ini kalau bangunan-bangunan seperti ini itu tinggal diungkah aja itu. Nggak perlu pakai bulldozer atau tinggal diinjak aja. Karena besarnya postur tubuh mereka dan kuatnya tenaga mereka. Kemudian selain besar, kuat secara fisik, Allah berikan mereka kekuatan. Dari segi harta, umat-umat terdahulu itu kaya-kaya. Kaum Ad, apalagi yang disebut dengan Iram, kaum Iram itu. Jadi mereka membuat taman ketika mereka mendengar dari Nabi Hud atau nabi-nabi yang lain sesudah Nabi Nuh itu, firman Allah yang menceritakan tentang surga. Ini kaum Iram ini, kaum Iram yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi mereka membuat bangunan dengan tiang-tiang yang sangat kuat, kemudian membuat taman-taman seperti gambaran surga. Karena mereka ketika disampaikan kepada mereka oleh nabi mereka tentang bagaimana gambaran surga itu, mereka membuat itu, membuat taman-taman seperti surga. Dari mana mereka membiayai pembuatan? Dari kekayaan yang mereka miliki. Jadi sangat kaya. Jadi secara fisik mereka kuat, kemudian secara finansial mereka juga banyak hartanya. Ini kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Mekah di zaman Nabi Muhammad SAW, ya postur tubuhnya ya seperti kita sekarang. Ya lebih besar sedikit lah. Orang Arab dibandingkan dengan orang Indonesia, ya lebih besar sedikit. Tapi dibandingkan dengan kaum Ad itu sangat kecil postur tubuh orang-orang kafir Mekah itu. Apalagi dari segi harta. Walaupun misalnya dikumpulkan harta-harta semua saudagar kafir Mekah itu dikumpulkan jadi satu, itu tidak akan bisa mengalahkan kekayaan yang dimiliki oleh kaum Ad. Karena Allah memberikan kepada mereka apa yang tidak diberikan kepada orang-orang kafir Mekah itu. Makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Kami telah memberikan mereka tempat yang tidak kami berikan kepada kalian. Kami memberikan mereka kekuatan yang tidak kami berikan kepada kalian. Kami berikan mereka kekayaan yang tidak kami berikan kepada kalian. Tapi karena kekufuran mereka, karena mereka tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh para nabi, kami binasakan. Kaum Ad itu, kaum yang postur tubuhnya raksasa itu kalau buat rumah mereka pahat bukit-bukit batu itu yang mereka pahat dijadikan rumah. Enggak perlu ini pakai ngecor, ini kelamaan. Mereka pahat itu bukit-bukit batu itu mereka pahat dijadikan sebagai rumah. Karena merasa diri kuat, kaum Ad ini mengatakan, man asyaddu minna quwwah,
siapa yang lebih kuat daripada kami? Ini katanya kaum Ad. Seakan-akan mereka menantang Allah. Nggak ada yang lebih kuat daripada kami. Maka apa yang Allah lakukan untuk membinasakan mereka? Allah kirimkan apa? Angin yang terus bertiup, sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Apa artinya itu? Sab'a layal, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, 8 hari. Bayangkan angin yang begitu kencang, tiupannya itu bertiup selama 7 malam 8 hari, tidak berhenti itu. Dengan angin itulah kemudian Allah menerbangkan ke tempat yang sangat tinggi itu, diterbangkan. Kaum Ad yang postur tubuhnya itu besar-besar itu diterbangkan oleh angin. Ketika sudah berada di ketinggian yang cukup tinggi, Allah hempaskan tubuh yang besar itu, Allah hempaskan ke bumi dengan kepala menghadap ke tanah itu. Begitu sampai ke tanah, nah ini kepalanya terpisah dari badan. Bagaimana nggak terpisah dari badan itu? Sudah mencapai ketinggian yang cukup tinggi, dihempaskan dengan sangat keras. Allah hanya mengutus angin untuk membinasakan kaum Ad yang membanggakan dan menyombongkan kekuatannya itu. Diterbangkan oleh angin, bukan semenit 2 menit, tapi berapa? 7 malam 8 hari. Bayangkan. Itu Allah binasakan mereka karena mereka tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh para nabi. Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran kepada orang-orang kafir Mekah itu, bagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu yang kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir Mekah itu, secara fisik mereka lebih besar, cara tenaga mereka lebih kuat, cara finansial mereka lebih kaya. Tapi semua itu tidak bermanfaat untuk mencegah mereka dari mendapatkan azab Allah. Tidak ada manfaatnya kekuatan mereka, hanya diterbangkan oleh angin. Kaum Ad itu Allah binasakan. Harta mereka yang begitu melimpah juga tidak bermanfaat, membebaskan mereka dari azab Allah itu. Apalagi orang kafir Mekah yang kecil-kecil itu, akan dengan sangat mudah Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Lalu apa kata orang-orang kafir Mekah itu? Jadi seperti halnya orang-orang kafir yang lain dari umat-umat terdahulu, selalu saja ada permintaan orang kafir Mekah itu. Dan ketika permintaan mereka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bukannya percaya. Banyak mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW karena permintaan orang-orang kafir Mekah itu. Di antaranya apa? Terbelahnya bulan. Artinya mereka orang-orang kafir itu meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau menurunkan bulan kemudian membelahnya. Allah wujudkan itu. Allah jadikan bulan itu turun dan terbelah jadi 2. Tapi ya dasar orang kafir itu menyaksikan dengan nyata apa yang mereka minta itu, bukannya percaya. Justru mereka mengatakan, ini pasti sihir itu. Paling itu mainan Muhammad itu, sihir. Dia menyihir kita sehingga kita melihat seperti bulan turun kemudian bulan terbelah. Itu diantara yang mereka minta dan Allah wujudkan.
tapi sesuatu yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri itu tidak menjadikan mereka percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga meminta kalau seandainya Muhammad itu diturunkan kepadanya kitab yang tertulis di dalam lembaran-lembaran kertas, dan turun juga malaikat yang membenarkan bahwa kitab yang tertulis di dalam lembaran-lembaran kertas itu betul-betul datang dari Tuhan. Kami akan percaya, katanya. Tapi seperti permintaan-permintaan mereka sebelumnya, Allah mengatakan seandainya kami menurunkan apa yang mereka minta, kemudian mereka tidak percaya, niscaya kami akan membinasakan mereka. Kami akan perintahkan untuk mereka dibinasakan. Ini kan sama seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Isa yang meminta apa? Yang meminta ini apa? Ini akhir-akhir surat Al-Maidah. Mereka meminta apa? Agar Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hidangan dari langit. Diingatkan oleh Nabi Isa, jangan minta sesuatu yang kalau permintaan kalian itu dikabulkan oleh Allah, kemudian kalian tidak beriman, kalian ingkar, maka Allah akan menurunkan azab yang tidak pernah Ia turunkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tapi mereka bersikeras itu, ya Rasulullah, turunkan saja atau mintakan saja kepada Allah supaya Dia menurunkan hidangan dari langit. Allah wujudkan itu, Allah kabulkan doa Nabi Isa dengan menurunkan hidangan dari langit. Begitu hidangan dari langit itu diturunkan oleh Allah, mereka justru melanggar larangan Allah. Apa larangan Allah? Supaya mereka tidak berkhianat, artinya mengambil tanpa pengetahuan Nabi Isa, dan supaya mereka tidak menyimpan untuk dimakan besok atau untuk dimakan sampai lusa. Mereka tidak mengindahkan larangan itu. Mereka mengambil, ada di antara mereka yang mengambil tanpa pengetahuan Nabi Isa, korupsi. Ada juga di antara mereka yang menyimpan makanan yang diturunkan oleh Allah dari langit itu. Artinya mereka tidak mengindahkan larangan Allah. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah melaknat mereka dengan mengubah wujud mereka menjadi apa? Babi dan monyet. Allah mengubah wujud mereka menjadi babi dan monyet. Itu banyak itu umat-umat Nabi terdahulu yang minta kepada para nabi yang diutus kepada mereka agar Nabi itu membuktikan kenabiannya sebagai bukti kerasulannya. Mereka meminta kepada nabi-nabi itu untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan mereka betul-betul adalah utusan Allah. Tapi begitu apa yang mereka minta itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mempercayainya, maka Allah membinasakan umat. Ini orang-orang kafir Mekah. Mereka minta seandainya diturunkan kepada Muhammad itu kitab yang tertulis di dalam lembaran-lembaran kertas, kemudian diturunkan bersamanya seorang malaikat yang membenarkan bahwa yang diturunkan kepada Muhammad itu betul-betul kitab dari Allah. Misalnya apa yang akan terjadi? Allah akan menurunkan malaikat itu bukan dalam wujud aslinya. Kenapa? Karena kalau malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi dalam wujud aslinya,
maka mata manusia tidak akan kuat memandang malaikat itu. Maka Allah jadikan apa malaikat itu? Allah jadikan malaikat itu dalam bentuk manusia laki-laki, dalam wujud manusia laki-laki. Malaikat dijadikan sebagai manusia laki-laki. Sementara orang-orang kafir itu sudah tidak percaya dengan manusia. Walaupun malaikat yang diturunkan tapi masih dalam wujud manusia, mereka juga tidak akan percaya. Mereka tetap akan mengatakan ma hadza illa basyarum mithlukum. Tidaklah ini yang diutus, yang diturunkan kepada kalian untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad itu. Ini dia cuma manusia seperti kita. Kenapa kita harus percaya kepada manusia seperti kita? Coba kalau yang diturunkan itu malaikat, padahal yang diturunkan itu malaikat itu cuma dalam wujud manusia. Itu keingkaran dan kesombongan orang-orang kafir itu, sehingga apapun yang Allah turunkan sesuai dengan permintaan mereka, mereka tidak akan percaya. Mereka akan mengatakan itu sihir. Mereka akan mengatakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa ayat-ayat Al-Quran itu dikatakan sebagai syair. Mereka akan menyebut Al-Quran itu sebagai kitab perdukunan. Nabi Muhammad disebut sebagai dukun, tukang sihir, penyair. Itu sebutan-sebutan yang mereka buat untuk Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Karena memang pada dasarnya hati mereka sudah terkunci. Hati mereka sudah terkunci, tidak akan bisa dimasuki oleh hidayah. Dan Allah tidak akan memasukkan hidayahnya kepada orang-orang yang hatinya terkunci, tertutup. Tidak akan masuk hidayah Allah ke dalam hati yang terkunci. Maka Allah memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang kafir Mekah itu sampai kapanpun dan dengan cara apapun, kalau hati mereka sudah terkunci, tidak akan percaya kepada apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya kita selalu harus berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan hati kita lembut, menjadikan hati kita terbuka, supaya setiap nasihat yang disampaikan oleh siapapun itu bisa dengan mudah masuk ke dalam hati kita dan kita menjadikannya sebagai peringatan dan pelajaran. Jangan sampai hati kita keras, apalagi hati kita mati. Itu kalau orang hatinya sudah mati, maka tidak ada artinya kehidupan fisik bagi orang yang hatinya sudah mati. Tidak ada artinya hidup ini kalau orang yang hatinya sudah mati. Baik, jadi itu ayat ke-6 sampai ayat 9 yang bisa kita pelajari. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan ayat yang ke-10. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un